target lu itu bukan menunjukkan lu pintar. Target lu bisa deliver message yang lu sampaikan itu ke voters. Kan nggak lucu kalau joget terus juga gitu ya. Bahkan Obama aja jago joget, cuman joget sekali-kali aja. Oh, dia tidak akan joget kalau jadi presiden. Ya makanya. Ini kan karena mau jadi calon presiden, joget. Jadi gitu kalau gue sih. Kan Pak Jokowi waktu itu mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak. Ya. Menurut lo, Pak Jokowi akan hadir nggak di debat ketiga? Nah ini teman-teman, kan kalau katanya kalau podcast zaman sekarang gak usah pakai opening. Nggak usah. Ini ada teman-teman berisik gue nih, Riga petenis sama Gue gini. pejalan kaki. Ya boleh nggak apa-apa. Gini, apa gini. Bebas. Gini. Ini kita mau ngomongin itu prediksi lo debat capres gimana ya? Itu kira-kira kan kalau kita lihat selama ini kan Anies nyerang pertama, Prabowo defense, jaga emosi. Temanya apa sih? Energi, Macam-macam tuh. pendidikan, pokoknya Iya. Makanan Anies dong kalau pendidikan. Kesrah. Kesra, ya makanan Ganjar juga. Nah itu Ganjar biasanya nyerangnya terakhir. Nah ini menurut lo prediksinya gimana? Prediksi tentang show aja bro, nggak usah substansi. Iya, kalau berarti yang berarti hari Minggu tuh yang spot di tengah siapa? Kan gantian tuh kan? Iya kan diundi dulu, nggak tahu kita. Gantian dong harusnya. Gantian. Diundi udah. Prabowo sudah di tengah. Ganjar udah di tengah ya? Kemarin ya di tengah ya. Ganjar udah Ganjar udah di tengah. berarti Anies berarti besok. Berarti besok yang di tengah tuh Nah Anies. gimana tuh menurut lo show-nya? Jadi dia bisa dari awal ngelit tuh. Maksudnya bisa dari awal langsung nyerang. Kayaknya ada misalnya. tema pendidikan juga kan? Ada. Ya, kalau soal debat sih kayaknya tetap teksnya mungkin masih textbook ya, antara 01 dan 03 ini terkesan akan tektokan secara tidak langsung gitu. Untuk mengkritisi bahasanya begitu. Untuk mengkritisi itu nih studio kebijakan. baru masih dingin banget, bukan sih? Dingin banget bisa, saya kedinginan. AC-nya banyak, jadi ntar kita tambahin lah. Ya tapi bagus dong dingin. Iya ya. Enggak, sorry. Enggak, tapi pertanyaan gue mau masuk dari show dulu. Selama ini kan Mas Anies langsung nyerang langsung. Gitu ya, langsung nyerang pas. Sama, itu kan Si tim Ganjar terakhir. behind the scene-nya atau koreografernya lah itu kan pasti kan yang megang Anies dan Caimin sama. Caimin kan juga kemarin juga langsung agresif kan. Kenapa Kak? 01 tuh nggak ada beban untuk tidak menyerang. Mereka ada di luar kekuasaan, apalagi Aniesnya ya. Jadi dari awal dia pasti akan agresif gitu loh, kasih preambula atau mukadimahnya itu pasti akan lebih agresif. Kalau 02 ya konteksnya akan melanjutkan kan. Dia pasti akan merimain kebijakan. Mau ngomong apa. Yang kita tunggu tuh apakah Ganjar itu akan se-outstand debat terakhirnya. Karena di debat sebelumnya tuh kan banyak orang melihat dia tuh masih gagap tuh. Ya kan, melihat dia masih gagap karena mungkin positioningnya tidak jelas dan segala macam, tapi kemarin debat yang kemarin itu clear dia dar der dor kayak gitu kan. Jadi ya kita lihat nih pertanyaannya kemudian apakah 02 atau Pak Prabowo dia akan jauh lebih bisa mengendalikan situasi secara psikis dan emosional. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena itu yang terjadi di debat terakhir kemarin kan. Jadi banyak ekspresi-ekspresi wajah yang memperlihatkan bahwa dia tidak nyaman dengan pernyataan, pertanyaan maupun reaksi dari para kandidat lain. Itu menurut gue sih Pak. Gue mengklarifikasi. Tadi kan gue bilang energi, salah. Temanya ada kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Nah, kalau ke show nomor 1, kalau Pak Anies, feeling gue dia akan mainin permainan yang sama, tetap mungkin nggak semenyerang kemarin, karena kan gue lihat kan netizen juga ada juga ya yang kasih masukan kayaknya kalau terlalu nyerang banget nanti dampaknya bisa negatif misalnya. Tapi menurut gue Pak Anies juga jangan keluar dari kapasitas dia. Debat jadi nggak seru kalau Pak Anies tiba-tiba ngerem abis gitu ya, dan jangan-jangan orang akan karena ekspektasinya udah selalu tinggi ke Pak Anies karena memang dianggap paling jago debat, justru gue khawatir malah berkurang. Jadi kalau menurut gue
feeling gue sih Pak Anies akan gaspol, justru nggak akan ada. Apalagi tema pendidikan kebudayaan, dia pernah jadi menteri, dia akademisi, pernah gubernur. Iyalah. Jadi harusnya akan seru. Dan bukan nggak mungkin karena tadi asumsi kita bisa jadi salah, tapi mungkin juga benar kalau Pak Anies di tengah dia akan ngomong pertama kali, di situ mungkin dia akan gas gitu ya. Karena kan ini bisa steal the stage ya, karena dia ada menjadi pembicara pertama. Terus kalau Pak Prabowo, gue kadang-kadang gue berpikir gini, ini kan kayak ring tinju ya, ini ronde kelima bro. Fisik, mental itu jangan-jangan udah menjadi penentu. Bukan lagi nih soal keahlian teknis, soal konten. Iya. Mungkin aja karena kelelahan, justru makin gak fokus. Dan ini kalau diserang pertama kali, jangan-jangan ini akan blur lagi kayak yang kemarin kan. Makanya kan tadi kan gue bilang kan, namanya, yang perlu kita perhatikan itu nanti reaksinya Pak Prabowo nih, apakah kayak debat sebelumnya apa gimana. Karena memang berkaitan sama cerita Mas Imam ya, tadi. fisik mental kan udah tergerus nih dengan aktivitas kampanye, dengan dinamika, dengan tekanan, itu nggak mudah tuh menurut gue ya. Tapi kan Pak Prabowo juga nggak terlalu muter bro. Tapi kalau Muternya Pak Jokowi muter tuh. itu dia sih. Tapi kan walaupun gimana bro, beliau ini kan udah 70-an tahun ya, 72 kalau nggak salah ya. 72. Pasti kan udah fisiknya mungkin udah nggak terlalu prima ya, nggak seperti Mas Ganjar dan Pak Anies. Apalagi dalam setiap aktivitasnya dia harus ada ekstra harus ada extra activity kan, dia harus melakukan aktivitas joget kan. Ya itu. Yang mungkin dia tanpa harus joget mungkin dia bisa men-save berapa persen tenaganya, tapi kan harus ada aktivitas jogetnya itu. Kenapa gue bilang harus? Karena itu memang ikoniknya dia. Dari brand. Tadi gue menarik. Gue belum masuk Mas Ganjar, biar adil. Terakhir Mas Ganjar. Iya. Menurut gue Mas Ganjar akan asertif sama seperti yang sebelumnya, dia akan lugas, tegas. Iya. Mas Ganjar akan lugas, tegas, presidensial posture gitu ya. Dia akan membahasakan dirinya sebagai layaknya sosok presiden, sehingga dia akan coba meyakinkan publik bahwa yang diambil kebijakan-kebijakannya adalah firm. Terus yang kedua, Mas Ganjar ini feeling saya beliau akan sangat percaya diri karena memimpin Jawa Tengah 10 tahun, bicara dengan topik yang tadi gue sebutin di awal, dia menurut saya akan sangat percaya diri, ada buktinya, dan dengan mudah dia akan bilang gue pernah ini, gue pernah itu, dan ke depan akan begini, akan begitu. Gitu bro. Nah tadi kan lu udah pada bicara tentang yang apa yang akan dilakukan mereka. Menurut lo apa yang harusnya tidak dilakukan oleh Anies, Prabowo, Ganjar? Nah selain emosi ya, khusus untuk Prabowo itu kan emang nggak boleh gitu. Tapi yang nggak boleh dilakukan oleh mereka bertiga ini menurut lo apa nih setelah pengamatan 2 debat sebelumnya? Kalau gua yang tidak perlu dilakukan oleh Ganjar tidak boleh. Iya, yang tidak boleh kan. Yang down-nya atau yang tidak boleh dilakukan oleh Ganjar, dia tidak boleh untuk tidak tegas. Artinya artinya dia harus ada dalam posisi penyampaian narasi yang firm. Itu yang menjadi titik lemahnya dia di debat pertama. Oh ya, apa tuh maksudnya? Lah iyalah, dia nggak firm Pak. Dalam beberapa kali itu kalimat dia tuh mengambang. Oke lah, mungkin dia ingin berusaha membangun gestur sopan santun atau tata krama. Misalnya dia pertanyakan kepada Prabowo, misalnya, mohon maaf, mungkin bisa dijawab sama Pak Prabowo, saya seperti ini. Terlalu dalam suasana debat itu cenderung memberikan nafas kepada lawan, cenderung memberikan nafas kepada lawan. Ya sudah, kayak kemarin Anda tidak menjawab pertanyaan saya Bapak. Nah, udah kayak gitu aja caranya. Itu takutnya Pak Ganjar ini masih memainkan gaya seperti itu. Udah, gua nggak bilang dia harus ngegas atau nembak, enggak. Tapi dia pertegas aja setiap pernyataannya dia, pertegas aja setiap pertanyaannya dia juga kepada kandidat lain. Kalaupun dia tidak setuju, sampaikan dia tidak setuju. Nggak usah ngambang. Ya kita sama, enggak. Ya kalau enggak. Iya gitu loh. Apalagi ke 02 kan, karena kita pasti menduga karena berkaca dari debat-debat sebelumnya, ini urusannya kan antara pelaku kebijakan dengan orang yang sedang mengkritik kebijakan. Nah, kalau down-nya Pak Prabowo adalah apa ya, selain pengaturan emosi, karena dia tidak akan menyampaikan gagasan yang aneh-aneh Pak. Dia pasti hanya melanjutkan, ya presiden sudah melakukan A, I, O, E, O, kita kan ekspansi tanpa ada, maksudnya ada sesuatu yang lebih visioner, ya enggak ya. Menurut timnya Prabowo Gibran, Jokowi ini sudah visioner karena sudah membangun
cita-cita 2045 Indonesia emas itu gitu loh. Itu sudah visi besarnya kan harus dijaga tuh sama Prabowo kan, artinya dia tidak akan offset dari situ gitu loh. Jadi ya downnya ya bagaimana dia ingin menebalkan gagasannya Jokowi itu di floor, tapi tanpa suasana yang pasti akan dipancing. Sama Anies akan dipancing, sama Prabowo akan dipancing, sama Ganjar akan dipancing, sama Anies akan dipancing, pasti akan dipancing. Kalau Anies downnya adalah tadi extra confidence itu bisa kadang-kadang jadi blunder juga. Dia merasa dia punya kemampuan. Ingat, memang hanya 5-7% efek dari debat kepada undecided voters. Tapi banyak orang yang juga ingin menikmati debat itu. Artinya adalah apa? Tadi gunakan bahasa-bahasa yang itu nyaman buat kita dengar telinganya. Kita tuh siapa sih? Pemilih lu. Pemilih lu tuh siapa sih? Kalau lu mau buka kalau lu mau buka data, pemilih Indonesia rata-rata pendidikannya menengah ke bawah. Jangan kasih bahasa-bahasa yang kalau bahasa Jawanya terlalu daki lah gitu loh. Oke lah, lu merasa wah dan kemudian kelompok akademisi merasa wow keren ini penggunaan kalimatnya. No Pak, target lu itu bukan menunjukkan lu pintar. Target lu bisa deliver message yang lu sampaikan itu ke voters. Ya lagi kan kadang-kadang kalau kita ingat sekolah ya, kalau orang-orang anak-anak pintar tuh kan biasanya anak barisan depan tuh, itu temennya tuh kalau pas lagi ujian doang. Iya. Enggak asik aja nongkrong. Ini konten ntar jedak-jeduk nih gara-gara. Iya lu masih. Coba lo mam. Kan gua lagi ngomongin 02. Udah duduk ah. Coba dulu gimana doanya buat Anies, Prabowo dan Ganjar? Ya Pak Anies orang pinter, scholar gitu ya. Khawatirnya terjebak pada banyak pemikiran yang substantif tetapi mendelivery secara lebih generik gitu, lebih mudah, biasanya jadi tantangan. Contoh Anies ini. Gue contohin tuh. Gue contohin. Ya, itu jebakannya kan bro. Itu jebakannya. Belum tentu itu akan dinikmati kalau bahasanya Riga. Jadi itu akan selalu menjadi jebakan Pak Anies. Terus menurut gue level serangan tuh harus dipikirin matang-matang tuh. Walaupun gimana, kita mungkin sebagian merasa orang timur atau orang dengan usia 50-an ke atas nyaman apa enggak misalnya ngeliat Pak Anies nyerang hebat gitu. Itu yang downs-nya buat Pak Anies. Dua tuh. Kalau Pak Prabowo, saran gue jangan emosional, atau yang downs-nya tentu jangan emosional, jangan joget juga karena takutnya kurang gestur presidensinya kurang gitu ya. Padahal kan beliau menteri pertahanan, beliau calon presiden. Kalau joget terus, apalagi nanti ya misalnya takdirnya dia yang presiden, kan nggak lucu kalau joget terus juga gitu ya. Bahkan Obama aja jago joget, cuman joget sekali-kali aja. Oh, dia tidak akan joget kalau jadi presiden. Ya makanya. Ini kan karena mau jadi calon presiden, joget. Jadi gitu, kalau gue sih jangan emosional, yang down sih jangan emosional, sama jangan joget. Terus kalau Mas Ganjar, jangan nggak straight to the point. Iya. Pokoknya kalau pertanyaannya apa langsung aja jebret gitu. Pertanyaannya apa, iya apa enggak dulu atau iya dulu, karena takutnya kan berusaha normatif atau berusaha menjelaskan karena mungkin backgroundnya banyak, pengalamannya banyak, akhirnya nggak ngehit poinnya. Mendingan kalau ada pertanyaan hit aja dulu poinnya. Mas Ganjar, soal pendidikan gimana? Oh iya, saya punya contoh di SMK miskin Jawa Tengah, saya gini gitu. Kayaknya lebih enak gitu, karena kan sebagian masyarakat kita yang nonton mungkin awam ya, bukan profesor gitu. Jadi mendingan hit aja dulu jadi aman. Oke. Ini ada 3 pertanyaan terakhir. Nah, yang pertama, kan Pak Jokowi waktu itu mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak. Ya. Menurut lo, Pak Jokowi akan hadir nggak di debat ke-5 ini? Enggak. Final debate. Kenapa menurut lo? Ya dia adalah presiden. Dia bukan tim sukses. Ya kalau dia datang sebagai bapaknya boleh. Ya, Dan kan? presiden boleh nonton bos. Nggak Ya, ada tuh. nggak ada. Nonton. Iya Iya, dia kan bisa nonton dari mana aja. Iya, Dari makanya. istana, dari rumahnya, Oke, apa jadi ketika menurut dia lo lagi dia akan kunjungan bansos kan bisa aja dia sambil nonton. Jadi dia nggak akan hadir ke TKP. Enggak, menurut gua enggak. Menurut lo gimana? Bang? Enggak. Kenapa? Bang?
Itu menurut gue udah limitasinya dia. Kan beliau kayaknya akan bermain terus di gray area kan. Kalau itu kan itu udah hitam putih tuh kalau datang gitu. Padahal dengan gray area aja justru banyak hal yang masih bisa beliau kerjain untuk bantu pemenangan Mas Gibran. Jokowi jadi nggak datang. Nggak datang. Ibu Mega datang nggak? Enggak. Nggak datang kenapa? Jadi harus menempatkan dirinya untuk memonitor dari jauh. Itu kan fungsi seorang ratu dalam sebuah kerajaan gitu ya. Ya bagi PDIP kan dia adalah ratu kan. Oh gitu ya. Jadi mereka nggak datang. Bu Mega datang nggak? 50-50 gue nggak yakin datang atau nggak yakin nggak datang. Karena di debat pertama datang kan kalau nggak salah. Yang soal cium tangan, enggak ya? Enggak datang. Oh nggak pernah Itu datang. pas itu Itu ambil nomor ya. Nggak tahu gue. Oke. 50. Pak, ketika ada pertarungan di sebuah titik, Pak, itu desainer tuh harus memonitor dan memantau. Nggak, nanti gue jelasin kenapa gue tanya ini. Nah, Oke. biarin dulu kita SBY. ikut gameplaynya. Enggak juga. Kenapa nggak datang? Sama. SBY, Jokowi, Mega. Yang tadi barusan gue sebut, yang lu potong tadi. Karena mereka Dalam kingmakernya ya. Dalam sebuah battle, Pak, yang sedang bertarung itu panglima dengan pasukannya. Raja, ratu, atau komandan Tertinggi. tempur tertinggi, dia harus memastikan wilayah lain itu under control. Oke. Ya karena gue hostnya, jadi gue nggak akan memberikan pandangan gue. Sebab kan gue juga ketemu tuh ketua-ketua parpol kan, Pak Erlangga, Pak Mardiono. Tapi ini kan tebak-tebakan gua. Pak Erlangga, Pak Mardiono, terus kemarin gue ketemu siapa? Udah kalau Erlangga, AHY, Mardiono, AHY hadir itu masih oke. Pak Surya Paloh juga belum hadir. Menurut lo datang nggak besok? Ya karena dia ingin memosisikan dirinya sama kayak itu. Oh berarti pertanyaannya ditambahin Pak Surya Paloh dan JK apakah akan hadir? Oh nanti satu-satu. Itu Pertanyaan itu satu-satu lama Pak Surya Paloh. Menurut lo datang nggak? Nggak datang juga. Karena dia nggak menempatkan diri sebagai itu. Ya dari awal dia mendeklarasikan Anies itu supaya dia ingin mendapatkan kredit sebagai desainer. Oke. Lo gimana Bang? Gue nggak tahu ya. Kan berseliweran kabar kalau 01 kalah putaran kedua Nasdem akan ke 02. Iya. Kalau rumornya bener, logika gue Pak Surya Paloh nggak akan datang karena nggak mau terlalu berhadapan-hadapan karena juga beliau kingmaker di antara 3 kingmaker beliau salah satunya. Jadi menurut gue Pak SBY nggak datang. JK datang nggak JK? Nah kalau menurut gue JK datang. Menurut lo juga datang? Karena JK tipikal politisi yang apa ya? Kalau menurut gue straight to the point, bukan yang pemain terlalu aman. Sering bagian cuci piring dalam banyak aktivitas dia akan ambil itu. Masuk nggak? Enggak ya? Ya karena dia pemain. Levelnya beda ya? Karena bener katanya masih pemain, cuman kesimpulan gue berbeda. Kesimpulan gue dia tidak datang karena ada wilayah darat yang harus diberesin, Pak. Debat itu pertarungan semi darat udara, Pak. Jadi itu pertarungan artileri, bukan pertarungannya pasukan khusus. Oke. Sekarang after debate. Ini juga menarik nih. Kan waktu after debat kemarin misalnya Mas Anies dukungan dari fans Korea kan makin meningkat. Pak Prabowo ada drama nangis-nangis itulah ya. Ndasmu etik. Ya, semua etik dan lain-lain. Terus kemudian Pak Ganjar juga begitu tuh ada apa bro after debatnya Pak Ganjar? Sentimen positif, dianggap menang debat. Iya gitu-gitu. Nah menurut lo gimana nih after debate? Mas Imam dulu deh. After debate menurut gue apa ya? Kalau ke Mas Ganjar sih feeling gue akan positif ya karena konsisten narasinya, konsisten gesturnya dan trennya naik. Jadi after debate-nya dia akan positif dan dia akan kerja darat habis itu memanfaatkan sampai tanggal 10. Dan Mas Ganjar kan tipe yang terukur kalau gue lihat ya, jadi dia akan baik-baik aja, akan aman-aman aja. Dan after debate ini akan seru mungkin. Hari ini misalnya kan kabarnya Prof Mahfud akan menyampaikan surat pengunduran diri, dengar-dengar. Jadi hari ini nih tanggal berapa nih kita? 31 ya? 31 Januari ya. Mungkin justru akan seru after debate-nya dari kubu 03 dan 02. Ini yang gue khawatir karena udah 2 kali ya Pak Prabowo setiap habis debat justru
beritanya makin gede karena abis itu kan banyak after debate-nya ya. Nggak semua etik apa segala macam itu kan keluar semua abis debat, dan justru sebagian orang anggapnya blunder gitu, ngapain gitu, kelihatan baper gitu. Namanya juga calon presiden ya, kalau dikuliti sedikit ya wajar aja gitu. Nah kalau Pak Anies menurut gue after debate-nya akan ya positif ya, karena beliau kan public speaking-nya menurut gue nomor 1 paling oke. Oke. Riga enggak. Udah cukup. Enggak. After debate enggak? Ya apa jawabannya? Ya kalau after debat itu adalah yang pertanyaan adalah soal persepsi, ya kayaknya sama aja dengan debat-debat sebelumnya. Mereka akan tetap jadi pembahasan. 02 pasti akan jadi trending karena kita sudah jelas melihat 01 dan 03 ini pasti akan melakukan kritik kepada 02. Trending itu kan artinya namanya menjadi topik, tapi bahwa persepsinya positif, negatif, atau misalnya netral. Kalau misalnya dalam bahasa big data kan ada disgusting, ada likability-nya, ada lovability-nya dan segala macam. Ya itu nanti tergantung hasil debatnya sebagai sejauh mana. Tapi kembali lagi itu soal persepsi, Pak. Karena setelah debat itu semua kontestan akan mengerahkan seluruh ekosistem yang mereka punya untuk kerja darat. Karena pilihannya you lolos putaran 2 atau you menang 1 putaran bagi 02 ya. Karena kalau 01, 03 susah sih kita berekspektasi mereka menang 1 putaran. Tapi mereka sedang bertarung untuk lolos ke putaran 2. Kalau mereka bertarung nih hadap-hadapan. Tapi kalau ternyata mereka ingin 4 jari ya berarti kan mereka sudah mempersiapkan untuk adanya konsolidasi lanjutan setelah putaran pertama. Itu bakal ada kejutan ya after debat ya, maksud gue tiba-tiba nomor 2 drop gitu, 1 tidak naik. Ini gue pengen ngomong nih bro, lo kan lo lama di politik ya. Gue ngeliat ya, Mas Ganjar nih sampai hitam dari rada putih sampai hitam ya, gara-gara belusukan terus kan, nginep di rumah warga segala macam. Pak Anies dengan desak Aniesnya tuh makin populer gitu, Pak Anies makin kurus. Nah terus mungkin nggak ya lembaga survei nggak bisa mengcapture ini, karena belakangan nih di kampanye Akbar aja Ganjar ini kampanye Akbarnya nggak pecah kan, situ Bondo pecah, hajatan rakyat, Cirebon pecah, mana pecah, besok Jakarta akan kayak gitu juga, Pak Anies juga gitu di banyak tempat pecah. Tapi kok ya ini gue bahasa Caimin ya, sampai esok nggak bisa tidur kan waktu itu Caimin bercanda kan. Ini ya nge-tweet itu. Iya di masyarakat gede kok di survei kecil, mungkin nggak ya, itu nggak tercapture menurut lo? Ya gini, gue perhitungan ya. Kalau misalnya let's say Mas Ganjar 20%, Pak Anies 20% misalnya, Mas Anies 20%. 20% itu kan kalau dari 204 juta pemilih, atau oke lah mungkin ada turnout gitu ya, jadi tinggal 200 juta lah biar gampang itu. Kalau 20% dari 200 juta 40 juta. Oh iya juga. Itu kan kalau dikumpulin banyak kan? Iya. 1 juta stadion itu penuh loh. Iya. Jadi maksud gue nggak ada stadion sejuta juga. Iya nggak ada juga. Jadi maksud gue memang banyak mereka bertiga ini pendukungnya gitu. Jadi kalau gue sih ngelihat apakah ada perbedaan juga, ya sangat mungkin ada, karena kita nggak pernah tahu hati orang ya. Terus kemudian lu jangan lupa kondisinya Hillary lawan Trump, ada turnout yang gede tuh di pendukung Hillary. Anak-anak muda jadi pada males ke TPS karena merasa dirinya udah menang. Terus ya udah gitu nggak datang, ternyata kalah. Terus makanya tadi kan yang gue bilang adalah pasca debat itu semua akan digerakkan untuk bertarung di darat. Bertarung di darat itu muaranya adalah memastikan orang itu ke kotak suara. Kok tadi pertanyaan lu efeknya nanti akan seperti apa nih pasca debat? Kan respon gue ya kalau batasnya persepsi mungkin akan sama. Tapi ingat Pak, persepsi yang kalian mainkan, yang teman-teman lihat ini di sosial media misalnya, kemudian menjadi trending topik atau kemudian menjadi love-nya banyak, retweet-nya juga luar biasa atau di repost dan segala macam, itu kan sulit untuk mengukur dampak elektoralnya Pak. Iya, belum ada presidennya bro. Belum ada. Ini kita sedang berurusan sama pertarungan elektoral. Itu disertasi gue, aktivitas media sosial tidak signifikan pengaruhnya pada elektabilitas. Sekarang saya tanya sama teman-teman, bisa jawab di sini. Kalian yang mengikuti isu ini, ya kan, isu pemilu lah, terutama soal pilpres, dan kemudian rajin memberikan komentar, either itu di aplikasi X lah, Instagram, Facebook, ataupun YouTube-nya Bung Henry Satrio. Berapa persen dari kalian meyakini diri kalian sendiri akan datang ke TPS?
Iya, itu menarik. Jawab aja. Pertanyaan. Itu untuk kita mendiskusikan berikutnya sejauh mana persepsi kalian dalam membangun argumen-argumen di sosial media melalui kolom-kolom komentar itu berdampak pada elektorat. Jadi kalau kalian bisa bilang 100% gua akan ke kotak suara tanggal 14 Februari, oke, berarti punya dampak. Kalau masih belum pasti nih. Misalnya nih, gue dukung 01 Pak, gue dukung 02, gue dukung 03, ya dukungan lu kan baru di sosmed. Lu gimana lo? Soal apa tadi? Gue agak skip. Itu tadi mungkin nggak ada perubahan suaranya. Nah, itu kan pertanyaan gue ke lu, kenapa jadi gue yang jawab? Gue justru nanya. Ini makanya saya juga Karena gini bro, ini dua stream itu, gue pengen tambahin satu ya. Sekarang itu kan civil society, ya kan, aktivis-aktivis ya, anti korupsi, aktivis pro demokrasi, kegelisahan soal demokrasi itu kan menggelembung ya. Banyak orang semakin resah dengan kondisi demokrasi belakangan ya, ada kejadian di Gunung Kidul dan seterusnya. Kan ini asumsi gue ya, kan kebelunduran-belunduran jelang pencoblosan itu seringkali menjadi tangan Tuhan untuk menggeser dominasi kekuatan tertentu misalnya. Itu yang gue kepikiran bro. Ini masih mungkin nggak ya sampai sisa sekian hari ini, mungkin nggak ya ada dropping suara? Iya, gitu juga ya. Lo datang antar ke TKP debat kelima. Gua datang. Iya. Kemarin gua juga datang tuh. Alhamdulillah diulang terus. Dia elit ya. Bukan. Kedai kopi kan nomor satu ya. Kelompok Alui yang kami nomor 1 di sertifikasi KPU. kita diundang di podcast yang di Satria aja sebuah kemewahan. Apa kehormatan bro? KPU Pak. Kehormatan. Lo mau berapa lama lagi ngomong boleh deh. Masalahnya berdampak nggak terhadap views-nya? Nah, kalau itu berdampak pada views. Kalau tadi berdampak pada elektoral apa enggak? Kalau nggak berdampak kemudian kita closing tuh. Iya, udah. Lu tadi ini gampangnya. Gua Imam ngomong banyak, kita berdampak pada views nggak? Kalau nggak berdampak, lu close nggak? Enggak. Itu ini coklat atau hijau ya rompi lo tuh? Hijau bro. Maksud gua lagi mau ngomong bahwa hebat ya kita ini ya, hitam hijau. Oh iya. Bajunya kita tuh. Oh iya, hitam hijau, gua hijau juga. Itulah netralitas berisik. Netralitas berisik. Tapi hijaunya ini bukan hijau ini. Hijau PKB bro. Bukan apa? Aparatus. Udah deh ya. Mulai ngeri dia. Aparatus sudah. Kan pakai dus gua. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi after debat lah. Assalamualaikum.